Perkenalkan, nama Perkenalkan, saya nama saya Maria Dahlia Sally, Purnopis Universitas Putasari Simanjuntak dengan dengan NIM NIM 15.24014. 15.2401417. Ya, latar belakang masalah di sini dari sistem rekam medis bidan yaitu praktik bidan mandiri masih mencatat data pasien secara manual. Pencatatan manual menyebabkan data tercecer, sulit dicari, dan rawan salah, sehingga pembuatan laporan membutuhkan waktu lama. Dibutuhkan sistem komputerisasi untuk mempercepat pencatatan dan meningkatkan akurasi. Sehingga solusi dari latar belakang masalah ini, kami membuat sistem rekam medis bidan berbasis desktop. Ya, untuk model pengembangan softwarenya yaitu di sini ada 5 tahap, yaitu analisis kebutuhan, melakukan observasi langsung pada praktik bidan untuk memahami alur pendaftaran, pemeriksaan, rekam medis, dan penjadwalan kontrol. Mengumpulkan data melalui studi pustaka untuk mendukung kelengkapan konsep. Hasilnya meliputi kebutuhan pengguna, kebutuhan fungsional, dan kebutuhan non-fungsional. Dan selanjutnya ada perancangan sistem atau desainnya, yaitu membuat desain basis data atau ERD, desain antarmuka pengguna atau UI, dan alur kerja sistem. Tujuannya itu untuk agar pengembangan sistem sesuai kebutuhan dan memudahkan pengguna. Lalu tahap selanjutnya yaitu implementasi. Membangun aplikasi berbasis desktop menggunakan MySQL dan XMPP, mengimplementasikan semua fitur sesuai desain. Langkah selanjutnya yaitu ada pengujian. Pengujian ini memastikan sistem berjalan sesuai kebutuhan, data tersimpan aman, dan pencatatan serta pencarian data pasien efisien. Langkah terakhirnya yaitu adalah pemeliharaan. Pemeliharaannya itu adalah memperbaiki bug, menyempurnakan sistem, dan menyesuaikan dengan perubahan kebutuhan agar sistem tetap optimal. Ya, untuk ruang lingkupnya sendiri pada sistem rekam medis bidan ini yaitu sistem mengelola data pasien, rekam medis, jadwal kontrol, data bidan, dan transaksi layanan. Lalu sistem berbasis desktop ini menggunakan database MySQL. Selanjutnya untuk pengguna utamanya itu adalah bidan, yang dimana bidan ini sebagai admin dan pasiennya itu dengan akses terbatas. Terakhir yaitu sistem digunakan pada praktik bidan mandiri, bukan klinik besar atau rumah sakit. Di sini tinjauan pustakanya yaitu sistem adalah kumpulan komponen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan. Sistem informasi berfungsi mengolah data menjadi informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan. Rekam medis merupakan catatan berisi identitas pasien, hasil pemeriksaan, tindakan, dan pengobatan. Data pasien digunakan untuk menyimpan identitas dan riwayat pemeriksaan pasien. Selanjutnya untuk jadwal kontrol yaitu berisi informasi waktu kunjungan pasien untuk pemeriksaan lanjutan. Lalu penelitian terkait di sini adalah menggunakan metode kualitatif, di mana metode kualitatif ini digunakan untuk menilai faktor-faktor yang menyebabkan data rekam medis tidak lengkap, seperti pengarsipan manual, ketidakteraturan input, dan kurangnya struktur dalam pencatatan. Studi kasus pada praktik kebidanan ini menunjukkan bahwa penggunaan sistem informasi dapat memperbaiki kualitas pencatatan dan mempercepat proses administrasi pemeriksaan. Penelitian lain menyimpulkan bahwa digitalisasi rekam medis meningkatkan akurasi, efisiensi, dan keamanan data pasien. Selanjutnya untuk analisis kebutuhan, di sini ada dua yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Adapun kebutuhan fungsional di sini adalah mengelola data pasien seperti menginput, edit, menghapus, dan mencari. Lalu mengelola data rekam medis, mengelola data jadwal kontrol, mengelola data bidan, mengelola data transaksi layanan, melakukan pencarian dan penyimpanan data. Dan kebutuhan non-fungsional sendirinya adalah sistem mudah digunakan atau biasa disebut user-friendly, data tersimpan aman dan tidak mudah hilang, sistem responsif dan cepat diproses, lalu dapat dijalankan di komputer standar praktik bidan. Untuk kebutuhan penggunanya yaitu di sini sistem digunakan oleh bidan sebagai pengguna utama atau adminnya yang tadi. Lalu di sini bidan ini membutuhkan sistem untuk mengelola data pasien secara terpusat. Bidan juga membutuhkan akses cepat ke rekam medis pasien, lalu bidan membutuhkan pengelolaan jadwal kontrol pasien, serta
membutuhkan pencatatan transaksi layanan yang rapi dan terstruktur. Ya, di sini ada desain IRD-nya atau Entity Relationship Diagram. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara IRD-nya ini berjalan atau terbaca. Di sini satu pasien memiliki banyak jadwal kontrol karena pendaftaran, pada saat pendaftaran atau saat nanti mengecek ulang kembali. Dan di sini satu jadwal kontrol memiliki satu rekam medis memiliki satu transaksi, dan pada bidan sendiri yaitu ada dua tugas yang dimana bidan ini memproses banyak rekam medis. Satu bidan memproses banyak rekam medis dan satu bidan mengatur banyak jadwal kontrol. Karena di sini bidan adalah sebagai admin. Adapun LRS dari sistem rekam medis bidan ini atau biasa disebut dengan logical record store, di sini entitas pasien, primary ID pasien dengan bertipe varchar, yaitu dia sebagai primary key-nya, lalu atributnya, nama lengkapnya dengan tipe varchar, alamatnya varchar, jenis kelamin varchar, tanggal lahir, date, nomor HP varchar, dan tanggal daftarnya juga date. Untuk rekam medis sendiri, di sini yang jadi primary key-nya adalah ID rekam medis dengan tipe varchar, lalu ID jadwal, ID pasien, dan ID bidan bertipe varchar. 3 itu sebagai forensic key. Tanggal pemeriksaan bertipe date, keluhan, diagnosa tindakan, obat diberikan, serta keterangan bertipe varchar, bertipe teks. Untuk transaksinya yaitu ID transaksi ini bertipe varchar, dia sebagai primary key, ID rekam medis bertipe varchar, sebagai forensic key, layanan bertipe varchar, jumlah integer, metode pembayaran varchar, status varchar, keterangan varchar, lalu nama pasien yaitu juga bertipe varchar. Untuk jadwal kontrolnya yaitu ID jadwal kontrol sebagai primary key yang dimana bertipe varchar, ID pasien dan ID bidan bertipe varchar, sebagai forensic key, tanggal kontrol bertipe date, status, dan keterangan bertipe varchar. Dan terakhir yaitu entitas bidan, di sini ID bidan bertipe varchar sebagai primary key. Lalu atribut lainnya nama bidan, username, password, nomor HP, dan spesialisasi bertipe varchar. Di sini ada spesifikasi file dari pasien yang dimana nama database-nya itu rekam medis bidan, nama filenya itu pasien, akronim pasien, tipe filenya file master, panjang record yaitu 300 karakter, dan PK-nya atau primary key-nya yaitu ID_pasien. Di sini file pasiennya itu ID pasien ini untuk keterangannya identitas unik setiap pasien sebagai primary key. Lalu untuk nama pasien di sini untuk nama lengkap pasien, jenis alamat untuk tempat tinggal pasien, jenis kelamin untuk menyimpan jenis kelamin pasien ini berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Untuk tanggal lahir, untuk mengetahui tanggal lahir, mengetahui informasi dari usia pasien tersebut. Nomor HP-nya untuk pengingat nanti yang digunakan untuk kontrol. Dan tanggal daftar itu tanggal pertama kali pasien daftar. Di sini untuk spesifikasi file jadwal kontrol yaitu nama database rekam medis bidan, nama filenya jadwal kontrol, akronim jadwal kontrol, tipe filenya itu file transaksi, panjang recordnya itu 200 karakter, dan primary key-nya itu ID jadwal. Untuk keterangannya ya di sini ID jadwal kontrol ini identitas unik untuk setiap jadwal, ID pasien yang memiliki jadwal kontrol, ID bidan yang membuat atau mengelola jadwal, tanggal kontrol di sini tanggal pasien dijadwalkan ulang untuk kontrol. Status di sini status kehadiran pasien pada jadwal kontrol, keterangannya itu catatan singkat mengenai jadwal kontrol. Untuk spesifikasi file bidannya di sini nama database rekam medis bidan,
nama filenya bidan, akronimnya bidan, tipe filenya file master, panjang recordnya yaitu 250 karakter, dan primary key-nya yaitu ID bidan. Dengan keterangan di sini nama filenya yaitu ID bidan untuk identitas unik, nama bidan yaitu untuk nama lengkap bidannya, username yaitu digunakan untuk login nanti, password yaitu bidan yang membuat, nomor HP yaitu untuk bidan sendiri atau nanti yang untuk dihubungi, dan di sini spesialisasi yang dimaksud adalah keahlian atau layanan khusus yang dimiliki oleh bidan. Selanjutnya di sini spesifikasi file rekam medis, yang dimana nama database-nya rekam medis bidan, nama filenya rekam medis, akronim rekam medis, tipe filenya di sini file transaksi, dan panjang recordnya sendiri 400 karakter. Primary key-nya yaitu ID rekam medis bidan, ID rekam medis. Lalu untuk masing-masing dari nama filenya yaitu ID rekam medis, di sini keterangannya untuk identitas unik, ID pasien untuk pasien yang diperiksa, ID bidan yang melakukan pemeriksaan, ID jadwal kontrol yang terkait, tanggal periksa yaitu tanggal pemeriksaan kapan dilakukan, dan keluhannya itu keluhan yang dirasakan pasien, diagnosa hasil diagnosa dari pemeriksaan tersebut, tindakan yaitu tindakan medis yang diberikan kepada pasien. Obat diberikan yaitu obat yang diresepkan atau diberikan dari bidan untuk pasien. Dan di sini untuk keterangannya sendiri, catatan tambahan selama pemeriksaan berlangsung. Spesifikasi file transaksi, nama database rekam medis bidan, nama file transaksi, akronim file transaksi, tipe file transaksi, panjang record 200 karakter, primary key, ID transaksi. Di file transaksi ada ID transaksi yaitu primary key dan kode unik untuk transaksi. Dan ada ID rekam medis yaitu relasi ke data rekam medisnya. Berikutnya ada layanan. Di layanan ada jenis layanan atau tindakan yang diberikan. Terus ada jumlah itu jumlah layanan tindakan. Metode pembayaran ada 3 yaitu tunai, kris, dan cash. Di status ada status layanan, pending, selesai, atau dibatalkan. Di keterangan ada catatan tambahan terkait transaksi, dan yang terakhir aksi yaitu perintah, edit, ataupun hapus. Ini adalah halaman login yang berfungsi sebagai pengaman sistem. Pengguna yaitu bidan harus memasukkan password dan username agar hanya pihak yang berwenang yang bisa mengakses sistem rekam medis. Setelah login, pengguna masuk ke halaman dashboard. Dashboard ini berfungsi sebagaimana halaman utama yang menampilkan menu-menu utama seperti data pasien, jadwal kontrol, rekam medis, dan transaksi. Halaman data pasien digunakan untuk melihat dan mengelola data pasien yang sudah terdaftar. Di halaman ini, bidan dapat melihat daftar pasien serta melakukan pencarian data yang lebih cepat. Di halaman input data pasien digunakan untuk menambahkan data pasien baru seperti identitas pasien. Data yang diinput akan tersimpan ke dalam database dan bisa digunakan untuk proses pemeriksaan selanjutnya. Halaman jadwal kontrol berfungsi untuk mengatur dan melihat jadwal pemeriksaan pasien. Dengan adanya jadwal kontrol, bidan dapat mengetahui kapan pasien harus datang kembali. Pada halaman input jadwal kontrol, bidan dapat menambahkan jadwal kontrol pasien seperti tanggal dan waktu pemeriksaan.
Pada halaman rekam medis dilakukan untuk melihat riwayat pemeriksaan pasien, termasuk hasil pemeriksaan dan tindakan yang diberikan. Pada halaman input rekam medis digunakan untuk mencatat hasil pemeriksaan pasien, sehingga semua data tersimpan secara digital dan tidak mudah hilang. Pada halaman data bidan berfungsi untuk mengelola data bidan seperti nama dan jadwal praktiknya. Di halaman input data bidan dapat diakses melalui menu bidan. Di halaman ini, admin atau bidan dapat menambahkan data bidan baru seperti identitas bidan dan jadwal praktiknya. Pada halaman transaksi digunakan untuk mencatat transaksi layanan, sehingga proses administrasi menjadi lebih tertata. Halaman input data transaksi digunakan untuk mencatat transaksi layanan yang digunakan kepada pasien, seperti biaya pemeriksaan atau tindakan. Halaman logout digunakan untuk keluar dari sistem agar akun tidak disalahgunakan oleh pihak lainnya. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, pengembangan sistem rekam medis bidan berbasis desktop membantu mempermudah proses pencatatan, penyimpanan, dan pencarian data pasien. Sistem ini mampu meningkatkan efisien pelayanan, mengurangi kesalahan manusia, serta menyusun data rekam medis secara terstruktur dan aman. Proses pelayanan menjadi lebih cepat dan lebih terorganisir dengan baik. Sarannya, menambahkan fitur backup otomatis untuk menjaga keamanan data, untuk menambah level keamanan login seperti enkripsi password, dan menyempurnakan tampilan UI agar lebih modern dan mudah dipahami, serta mengembangkan versi mobile atau web agar lebih fleksibel digunakan, dan yang terakhir menambahkan fitur laporan lebih lengkap seperti grafik status pasien.